KWT berdiri mulai tahun 2019. 2 tahun kami sempat vakum karena corona, mulai lagi dari tahun 2023 sampai 25 sekarang. Dulu kami pernah praktek untuk uji coba ibu-ibu KWT melalui tanam di pekarangan rumah berupa polybag. Kemudian dari pemerintah desa menyarankan untuk bisa praktek di lahan seperti ini, untuk bisa ditanami berbagai macam tanaman sayuran, juga tanaman jagung, ketela pohon, ada kacang juga. Dan sudah pernah panen. Yang pertama itu ada jagung manis dengan hasil 1/4 kilo ditanam, kemudian panen dapat 2,5 kintal lebih dari bibit yang 1/4 kilo itu. Kemudian juga kami bisa menjual putranya. Untuk pengurangan jam 2 tongkol, kami ambil 1 tongkol, kita jual juga ada 25 kilo. Kemudian yang dari kacang panjang, kebetulan kemarin panen itu pas harganya juga lagi lumayan bagus, 6.000 per kilonya. Juga itu 1 kilo dapat hampir 1,5 kintal kacang panjangnya. Terus ya kangkung, cesin juga ada, bola-bali panen. Dan kemudian terongnya juga baru saja dibongkar karena habis panen. Kemudian cara pemeliharaannya kami memang bersama-sama dibagi tugas. Setiap satu minggu 3 kali, berarti setiap 2 hari sekali kami melihat tanaman, juga mengamati, juga kami memelihara dengan teman-teman. Dari 3 RW kami bagi 3 kali jatah jadwal tertentu. Yang mensupport KWT kami yang pertama adalah pemerintah desa, Pak Kades terutama, yang memberikan segala fasilitasi, ada selang, kemudian ada alat-alat itu berupa tempat untuk menampung pupuk, karena kami mencoba bertani dengan semi organik. Selain dari desa, ada bantuan dari yang jelas dari BPP. Itu yang selalu support dari KWT kami setiap minggu 2 kali, dari koordinator maupun dari teman-teman penyuluh pertanian rajin kesini melihat perkembangannya KWT. Demplot ini merupakan lahan percontohan ya, sekaligus untuk pembelajaran mereka untuk kegiatan dari budidaya, kemudian perawatan sampai panen dan pasca panen. Bahkan kegiatan ada tentang pengolahan hasil pertanian. Di kelompok ini ada pertemuan rutin. Dalam pertemuan rutin itu ada disampaikan materi untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan mereka. Dan salah satunya Demplot ini merupakan sarana untuk belajar secara nyata bagaimana mereka menanam, bagaimana mereka mengolah lahan, bagaimana mereka memberi pupuk, kemudian ketika ada hama bagaimana mereka harus menghadapi ketika untuk mengendalikan hamanya. Misalnya contohnya cabai ada patek, kemudian ada jamur di tanaman timun misalkan, mereka akan berkoordinasi dengan kami petugas lapangan. Salah satunya juga KWT ini kami sampaikan terkait dengan pemanfaatan limbah sampah rumah tangga ya. Jadi ketika mereka punya buah mejang ya, misalnya ada pisang, kemudian ada pepaya, mungkin ada buah naga, kulitnya bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik ya. Salah satunya yang kami berikan adalah materi tentang pembuatan ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan larutan yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya bisa digunakan untuk perawatan tanaman, pencegahan penyakit, banyak sekali manfaatnya.
apalagi untuk terkait dengan kegiatan di rumah ya, untuk kebersihan lingkungan juga bisa. Nah, kemudian mereka belajar tentang pemasaran. Materi apa yang dipelajari adalah tanaman sayuran usianya berapa, kemudian sayuran apa yang kira-kira disukai oleh konsumen, kapan mereka akan menanam. Misalkan kemarin mau Idul Adha, kan timun menjadi salah satu sayuran yang dibutuhkan. Nah, berapa bulan usia timun itu mereka menanam menjelang Idul Adha, yang harapannya nanti ketika Idul Adha mendapat harga yang bagus, karena targetnya juga Demplot ini merupakan salah satu usaha untuk kelompok ya. Jadi keuntungannya, harapannya akan menambah pendapatan kelompok. Saya sedang di Desa Kutayasa, Kecamatan Madukara, bersama Pak Kades Suryanto, di mana ada satu KWT Putri Mandiri yang sedang mengembangkan demplot untuk sejumlah komoditas sayur mayur. Mereka dibimbing oleh Pak Kades dan juga dari BPP. Hari ini mereka akan panen raya, dan kita akan wawancara dulu dengan Pak Kades bagaimana proses mereka terbentuk menjadi KWT di Kutayasa, Pak. Ya. Ini saya sedikit cerita dulu tentang KWT di Kutayasa Putri Mandiri. KWT Kutayasa sebenarnya sudah lama, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu sudah terbentuk, namun mereka seperti bingung arahnya mau kemana, karena mereka awalnya 80% ini bukan petani. Mereka ada pensiunan, ada ibu-ibu rumah tangga biasa dan sebagainya. Nah, pada dari itu kita berinisiatif untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka untuk belajar tentang pertanian. Soalnya pertanian itu seperti apa, dan nanti manfaatnya untuk keluarga itu seperti apa. Yang pertama, kita tidak memikirkan profit. Jadi kita pikirkan mereka bisa dulu suka dulu kepada tanaman. Nah, setelah mereka suka dengan tanaman dan tahu tentang tanaman, selama 2 tahun itu kita bimbing, kita beri semacam pelajaran tentang bertani, bikin pupuk dan lain sebagainya. Nah, di tahun ketiga itu kita praktek. Dulu berapa banyak awalnya itu? Sekarang tinggal berapa gitu? Dulu hampir 70 orang. Sekarang setelah 3 tahun itu tersisa tinggal sekitar 30-an. Militan Itu yang militan benar-benar. wanita semua ini. Wanita semua. Dalam anggota grup hanya saya lah. Mereka memanfaatkan tanah mangga. Jadi di tahun keempat ini, setelah di tahun ketiga itu mereka praktek di polybag, di pekarangan rumah, kayak gitu. Di tahun keempat ini kita arahkan mempunyai lahan khusus untuk tanaman sayur-sayuran. Itu kita kasih tanah kas desa yang luasnya kurang lebih sekitar 2.500 meter, 1/4 hektar ya. Oke. Nah, itu ditanami belasan macam tanaman sayuran. Apa ini untuk konsumsi sendiri, subsisten gitu, atau juga dijual ke pasar misalnya? Kalau untuk hasil dari panennya itu untuk konsumsi sendiri dan dijual. Tapi walaupun konsumsi sendiri mereka tetap bayar. Jadi mereka bawa pulang kangkung 1 kilo tetap bayar 1 kilo. Walaupun mereka yang secara bisnis ya berjalan, bisnisnya tetap jalan, itu bisa digunakan untuk modal kembali, dan mereka menggunakan sosmed untuk pemasarannya. Jadi sebelum panen, berarti kemarin kalau
hari ini Jumat, kemarin gratis dan mereka sudah dapat pesan. Ya, terima kasih Pak Kades. Semua ini menjadi inspirasi teman-teman semua atau desa bahwa masyarakat yang bukan petani pun bisa suka dengan pertanian, dan kita sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan diri melalui pemanfaatan lahan-lahan di sekitar desa.